Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rahma Askia. Saya berasal dari SMA Negeri Global Kota Cirebon. Teman-teman, tahukah kalian apa misi Nabi Muhammad diutus ke dunia? Nabi Muhammad bersabda, "Bu'istu liutamima makarimul akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, apa itu pengertian akhlak? Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak dari kata khulukun yang mengandung arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih. Sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angani. Lalu ada macam-macam akhlak dan contohnya. Yang pertama ada akhlak mulia. Akhlak mulia atau akhlakul karimah yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah sama manusia dan lingkungannya. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Lalu yang kedua, ada akhlak buruk atau disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sama manusia, dan makhluk lain, serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian akhlak buruk, maka diharapkan agar setiap manusia menghindari sifat tercela, karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan begitu juga hubungan dengan Allah. Kemudian ada contoh akhlak terpuji dan tercela. Yang pertama, ada contoh akhlak terpuji terhadap Allah, yaitu ikhlas, bertaubat, bersabar, bersyukur, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, dan yang terakhir, bersikap takut akan siksaan Allah jika melanggar perintahnya. Lalu ada contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia. Yang pertama dengan cara menjaga hubungan baik, berkata benar, tidak meremehkan orang lain, bersangka baik, dan kasih sayang. Kasih sayang merupakan sifat asli atau fitrah manusia yang telah dibawa sejak lahir. Akan tetapi, sifat tersebut merupakan potensi yang harus selalu dijaga, karena jika tidak dipelihara dan dikembangkan sebaik-baiknya atau dibiarkan hilang, akan menumbuhkan rasa negatif lain, seperti kemarahan, kebencian, permusuhan, iri hati, dengki, dan masih banyak lagi yang mengarah ke jalan yang sesat. Tetapi jika rasa itu dipelihara, maka akan tumbuhlah lahir sikap sopan santun, rasa tolong menolong, pemurah, pemaaf, rasa persaudaraan, dan selalu menempati janji. Lalu yang ketiga, ada contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yaitu memelihara kesucian dan kehormatan diri. Yang kedua, qanaah. Qanaah adalah menerima apa adanya pemberian dari Allah, lalu berdoa kepada Allah, sabar dengan ketentuan Allah, tawakal kepada Allah, dan rendah hati. Contoh akhlak tercela kepada Allah itu ada musyrik. Musyrik merupakan mempersekutukan atau memohon selain kepada Allah, seperti menyembah berhala, karena ini bertentangan dengan ajaran tauhid. Yang kedua itu takabur. Takabur adalah sikap menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah di alam ini. Yang ketiga murtad. Murtad itu sikap mengganti keyakinan diri dan beralih ke keyakinan yang lain dari agama Islam atau keluar dari agama Islam, maka akan mendapatkan hukuman ridho atau hukuman mati saat di akhirat kelak. Yang keempat, munafik, sikap seorang yang menampilkan dirinya berpura-pura atau tidak tulus hatinya mengikuti ajaran Allah, dan ini termasuk sifat berkhianat. Khianat pun diartikan perbuatan menipu dan menurunkan martabat dirinya. Adapun tanda-tanda orang yang munafik, menurut sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berbicara, ia berbohong, apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila diberi amanah, ia curang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada contoh akhlak tercela kepada sesama. Yang pertama itu mudah marah, kedua iri hati atau dengki, ketiga mengumpat, keempat berbuat aniaya, dan kelima kikir. Lalu ada manfaat akhlak terpuji itu dicintai oleh Nabi Muhammad, memperoleh kedudukan tertinggi saat di akhirat, timbangan baiknya itu lebih berat daripada timbangan buruknya.
Akhlak sangat penting untuk kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat. Karena dengan akhlak, seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Jadi, kita semua harus senantiasa berakhlak baik pada siapapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.